Sahabat pelita, berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan kaum Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihi salam yang diselamatkan dari kekejaman Fir'aun kala itu. Bani Israel yang belakangan dikenal dengan bangsa Yahudi, sudah sejak zaman Nabi Musa dikenal dengan sifatnya yang pembangkang. Suatu ketika setelah mereka melarikan diri dari Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa berkata pada kaum Yahudi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Baitul Maqdis, yang telah Allah tentukan bagimu dan janganlah berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Perintah Nabi Musa itu ialah mereka harus memasuki tanah suci Kanaan, yaitu tanah yang saat ini dikenal dengan Palestina, dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah untuk menjadi tempat tinggal bagi mereka. Nabi Musa juga melarang mereka murtad kembali menyembah berhala dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kezaliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu mereka akan rugi, karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu akan dicabut kembali dan dibatalkan. Karena kaum Nabi Musa merasa lemah, rendah diri dan merasa takut, mereka pun tidak mau masuk ke tanah suci itu karena merasa takut pada penduduk negeri tersebut, bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci Kanaan yang dijanjikan Allah kepada mereka itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Mereka menyatakan kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah suci itu selama penduduknya yang kejam itu masih ada di sana. Jika penduduknya telah meninggalkan tanah suci, barulah mereka mau memasukinya. Itulah salah satu diri sifat pembangkangan kaum Yahudi. Dengan lancangnya mereka berani menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, padahal mereka dijanjikan kemenangan jika memasuki tanah suci tersebut. Namun karena sifat pengecut, mereka menolak memasukinya. Sahabat pelita, kaum Yahudi atau Bani Israel juga pernah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mereka sangat dispesialkan bahkan mereka pernah mendapatkan makanan langsung dari langit. Akan tetapi sifat pembangkang mereka kepada Allah dan Rasul-Nya tidak pernah pudar sedikitpun hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada mereka. Apa sajakah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Yahudi? Dan benarkah masih ada beberapa yang belum terpenuhi? Sahabat pelita, pada video kali ini channel Pelita Peradaban akan membahas 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi. Simaklah video ini hingga tuntas, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini jika kalian merasakan ada manfaatnya. Sahabat pelita, berikut ini adalah 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Janji Allah yang pertama kepada mereka adalah hukuman kepada bangsa Yahudi. Di samping suka membangkang, ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat dan bukan tuduhan semata. Karena dalam Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Dalam surah Al-Isra ayat 4 dan 5 Allah berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung." Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 2, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.
Janji Allah yang kedua adalah kebangkitan bangsa Yahudi. Setelah menghukum mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan para musuh Yahudi yang telah mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 6, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Janji Allah ini terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina, tanpa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. Janji Allah yang ketiga adalah kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha Suci Allah telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan tanah Palestina. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal ini tertuang dalam firman Allah Surah Al-Maidah ayat 21, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Sahabat pelita, itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. 2 dari 3 janji tersebut telah terjadi, janji Allah yang terakhir hanya tinggal menunggu waktunya saja. Namun, ketika waktu itu datang juga pertanda dunia akan berakhir.